Oke, jadi uh, ada gosip terbaru tentang RF Online Next yang bakal rilis di Korea pada besok Kamis 20 Maret 2025. Jadi ini ada sebuah video yang urgent banget untuk gue infoin ke kalian semua. Jadi di video ini tuh ngejelasin bagaimana nanti sistem chip war atau yang kita biasa main di RF tuh war tiga bangsa. Jadi pada video ini tuh kayak ngejelasin bagaimana chip war ini tuh terjadi di RF Online Next. Jadi tadi gue sempat nonton dulu dan setelah gue bedah videonya dan bagaimana penjelasannya, gue bisa menyimpulkan bahwa ini akan cukup pay to win. Kenapa pay to win? Ya kita tahu semua RF Online adalah sebuah game pay to win. Jadi ketika game ini diadaptasi menjadi sebuah game handphone atau game masa kini gitu ya, apalagi pengembangnya dari Korea, kita semua tahu bahwa pay to win ini akan sangat merajalela gitu ya. Cuman yang gua sayangkan dari sistem chip war ini adalah jadi nanti kita terbagi jadi ada 3 fraksi gitu ya, tetap logonya sih logo Bellato, Cora sama Acrisia. Cuman gue masih belum tahu sistem pembagian race-nya nanti seperti apa, tapi dari penjelasan yang ada di video RF Online Next ini, chip war akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pre-war dan bagian kedua adalah national war. Nah, untuk memperebutkan hak menambang, ini terjadi di national war. Cuman untuk kita menjadi apa ya? Untuk kita ikut ke national war itu nggak bisa sembarang orang. Misalkan ada 2000 player gitu ya. Dan kalau di RF biasa kan kayak misalkan Apresia 1000, Coral 800, Bellato 700 misalkan gitu. Ya udah masing-masing 700, 800 atau 1000-nya itu bisa ikut war gitu kan. Nah, tapi di RF Online Next ini itu akan menjadi perwakilan guild. Jadi karena terbagi gimana ya? Karena terbagi jadi 2 sistem chip war, pre-war dan national war ini, untuk mengikuti national war, lu harus menang dari pre-war itu sendiri. Jadi nanti sistemnya terbagi menjadi ada 3 guild. 3 guild ini akan bertarung gitu ya. Masing-masing kalau di videonya sih, kalau di videonya itu akan menjadi 3 bagian di sini. Yang oke. Di sini akan menjadi 3 bagian di map ini, dan 3 bagian ini, 3 fraksi ini akan masing-masing memiliki logo Aggresia, Cora, dan Bellato. Tapi ini dalam bangsa yang sama, dan apa namanya, yang mewakili di sini tuh masing-masing adalah perwakilan dari guild. Misalkan ada guild A, guild B, guild C. Mereka akan war di satu tempat di map ini, dan map ini tuh bentuknya kayak segitiga, dan di tengah-tengahnya itu ada gate untuk mining. Nah, yang harus kalian lakukan di pre-war ini adalah kalian tuh perang kayak biasa aja. Di sini kalian spawn, terus kalian menuju ke tambang tengah, dan kalian harus ngancurin pintu. Dan setelah kalian ngancurin pintu, kalian itu akan perang di tengah. Bagaimana caranya guild kalian di pre-war ini ngambil atau mematikan akses mining di tambang tengah ini. Cuman yang jadi permasalahannya adalah untuk mengaktifkan atau men-shutdown mesin yang ada di sini, setiap guild itu hanya dipilih 2 orang. Jadi entah guild masternya nyuruh anggota timnya atau dia merelakan diri, gue aja yang matiin gitu ya. Kalian harus ngejagain 2 orang ini nih. Ketika kalian sudah berhasil ngejebol pertahanan tengah, terus kalian mau ngakses mesin tambangnya ini, kan di sini ada waktunya ya. Nah, kalian harus melindungi orang yang akan matiin akses ini. Gitu. Gue nggak tahu apakah nanti kalau misalkan yang lagi matiin mesinnya ketika diserang akan ke reset. Cuman ya bagaimana kalian ngelindungin 2 orang terpilih ini untuk mematikan device ini akan krusial banget gitu. Cuman kan kita tahu ya kalau misalkan ini jadi game pay to win, kalau udah Sultan yang ditunjuk sebagai pematikan mesin, apa gimana, pen-shutdown mesin,
lu nggak akan bisa apa-apa gitu. Paling damage yang masuk ke Sultan itu paling cuma berapa perak gitu. Nah, setelah kalian berhasil men-shutdown mesin yang ada di tambang tengah, guild kalian itu akan terpilih menjadi bagian dari National War gitu. Jadi kalau misalkan guild kalian kalah di pre-war ini, ya udah kalian nggak bisa ikut di National War. Dan di sini kalau misalkan kita skip lagi, ketika di National War itu kalian guild yang menang akan bisa invite mercenary gitu. Cuman nih di sini nih tampilan invite mercenary. Jadi gue nggak tahu sistem mercenary-nya ini apakah bisa diambil dari orang-orang dari yang kalah. Contoh ada guild A, guild B, guild C, yang menang guild A. Nah, invite mercenary ini apakah bisa ngambil dari anggota dari guild B dan guild C atau nanti invite-nya NPC, gue masih belum tahu. Tapi yang jelas kita bisa nambah orang lah untuk di National War ini sendiri. Dan ketika kalau misalkan kita udah menang nasional pre-war dan ikut National War, ya udah kalian akan war di tempat yang mapnya kurang lebih sama. Ini apa namanya? Ini tampilan warnya ya kan. Dan kalian tuh harus ya sama kayak tadi gitu posisinya. Nah, kalian harus ke tengah nih, gimana caranya kalian ngehajar si HMS nih, sorry bukan HMS, apa namanya? Holystone Keeper. Nah, jadi kalau misalkan kalian perhatiin dari gambaran map ini, tujuan dari National War adalah ngalahin si Holystone Keeper yang ada di tengah. Cuman ada intrik-intrik yang menarik di Chip War ini. Kalau misalkan kalian lihat di bagian sini nih, itu tuh ada kayak sebuah pintu gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa ngancurin pintu ini, kalian bisa langsung dapat akses ke base musuh. Ini mana ya? Nih, di sini nih kalian bisa dapat akses ke base musuh. Jadi kalian bisa langsung infiltrate dari belakang gitu ya, nahan Korra atau nahan Belatonya supaya nggak bisa ke tengah gitu. Jadi setiap spawn kalian hadang, setiap spawn kalian hadang. Kalau misalkan kalian langsung lewat tengah kan, ada pertempuran gede di sana gitu. Takutnya belum sampai base musuh kalian udah mati duluan gitu. Dan gue nggak tahu nanti sistemnya apakah damage terbesar yang kalian kasih ke Holystone Keeper yang berhasil nambang atau last hit sistemnya. Cuman kalau misalkan last hit ya itu menarik ya, karena lu bukan donatur atau lu bukan spender juga lu masih punya kesempatan. Cuman kalau misalkan lu mainnya sistem damage tertinggi gitu ya, ya udah lu jangan berharap kalau misalkan udah ada contoh di lawan lu Akresia yang udah spend 1 miliar di game ini gitu. Ya, lu jangan berharap lu bisa menangin game itu karena damage dia udah pasti paling gede sendiri tanpa perlu bantuan yang lain. Dan perbedaannya antara National War dan Pre-War ini adalah kalau misalkan di Pre-War, gue nggak tahu ya kalau di National War kayak gimana. Cuman kalau di Pre-War, ketika kalian mau ngancurin mesin yang di tengah tadi yang sempat gue bilang, dan kalau sampai akhir waktunya mesin itu hancur, yang dihitung adalah persentase darah. Jadi persentase darah base yang paling besar itu yang akan menang. Gue nggak tahu nanti sistemnya kayak gimana. Cuman yang jelas yang bisa gue tarik dari kesimpulan di sini adalah untuk National War itu sangat disayangkan ketika kita nggak bisa berpartisipasi, karena kan yang kita tahu dalam War RF Online itu kan ya semua orang bisa menikmati gitu ya, semua bangsa bisa menikmati. Tapi kalau misalkan yang bisa ikut cuma perwakilan pemenang dari Pre-War ini sendiri, ya ini bukan RF Online lagi gitu. Tapi konsepnya sama, ketika lu menang dari National War ini, lu akan dapat akses di sini di videonya, lu bisa lihat. Lu akan dapat akses ke, lu dapat reward juga, lu dapat akses ke tambang tengah dan lu akan dapat buff. Jadi buff ini ada waktunya, entah cuma berapa jam atau sampai war berikutnya gitu ya. Yang jelas bangsa yang menang itu akan dapat buff juga, samalah kayak RF Online dulu. Cuman ya sistem miningnya tuh kayak gini. Sorry. Nah, ini sistem miningnya kayak gini. Kalian bisa pilih tempat map untuk mining dan kalian masuk, ya udah kalian hajar monster yang ada di sana. Tujuannya apa? Tujuannya kalian bakal main Holy Gas. Jadi ini bahan untuk ngesummon dewa, kalau misalkan di translate sih gini ya, New God gitu. Gua nggak tahu sistem New God-nya kayak gimana, apakah nanti ini untuk ada hubungannya dengan upgrade Animus atau upgrade
launcher atau upgrade mau. Tapi yang jelas yang kita mainin udah itu bukan batu buat upgrade kayak di RF online biasa yang kita tahu gitu. Jadi ya itu sih, gue pribadi cukup menyayangkan ya atas fitur yang cukup aneh ini. Dan sebenarnya kita juga nggak boleh langsung ambil kesimpulan ngejudge kalau misalkan ini jelek. Kita harus coba main dulu, baru kita bisa menilai gitu ya. Cuman dari apa yang gue lihat ya, ya udah, ini cuman sarana buat orang-orang yang berani spend aja sih di game ini gitu. Tapi ya apapun itu sih, gue bakal tetap coba untuk menikmati gamenya. Gue akan coba tetap main. Dan kalau misalkan memang harus spending ya gue nggak akan spending. Gue cukup ya udah main ala kadarnya aja, sekedar nyobain lah, sekedar FOMO lah gitu. Mungkin itu aja kalau misalkan pembahasan gue di video kali ini. Kalian bisa lihat link videonya, nanti gue taruh di deskripsi. Dan mungkin kalau misalkan kalian punya ide-ide atau punya pemikiran-pemikiran lain yang menurut kalian, oh ternyata ini bagus, atau ternyata ini jelek, dulu salah bang, ini bagus nih, kalian boleh tulis di kolom komentar gitu. Jadi itu aja, thank you.